Hai, halo. Balik lagi di channel Gypsy Journal ya. Oke, sebelum mulai nih, aku mau bilang sama kalian, aku tuh baru dapat satu kartu baru dan aku suka banget sama kartu ini. Ya, kalian bisa lihat pinggirannya aja, apa? Golden gilding ya. Ini tuh, aku udah lama pengen kartu ini sih, gitu. Aku dapat dari mana? Sini aku kasih tahu ke kalian. Aku dapat dari toko Sora_Tarot ya. Nanti aku akan tuliskan di sini alamat IG-nya. Kalian bisa cari berbagai macam kartu tarot. Kalian bisa PO, kalian bisa beli juga yang dia ada ready stock di sana. Selain itu, kalau kayak mau beli playing card kayak kartu remi kayak gitu-gitu yang import ya, kalian juga bisa beli di Sora Tarot. Itu termasuk kayak rune dice, dadu kayak gitu, atau kayak pernak-pernik batu-batuan, kalung, dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa cari di Sora Tarot ya, nanti aku cantumin juga di description ya. Dan ini berhubung ini kartu baru yang baru aku dapat sekarang, mungkin untuk beberapa waktu ke depan aku bakal sering pakai kartu ini karena aku bener-bener suka banget ya. Aku udah lama banget pengen kartu ini, akhirnya bisa sampai di tangan aku juga, dan ini tuh keren banget gitu. Oke, sekarang kita bisa mulai aja videonya. Oke, di video kali ini temanya tentang apa sih pendapat atau kesan-kesan atau pemikiran orang tua dia terhadap kamu. Dia siapa? Bisa siapa aja, bisa sahabat, bisa pacar, bisa calon pasangan, ya bisa gebetan mungkin kalau kalian udah deket banget dan udah kenal sama orang tuanya, dan bisa dia yang lainnya. Oke. Ya, seperti biasa, di sini aku punya 3 pile kartu. Pile 1, 2, dan 3. Ya, kali ini bacaannya bakal lebih ringan aja, sekalian pengenalan sama kartu baru aku. Kalian boleh tarik napas kalian, relax, dan biarkan energi kalian yang membimbing kalian pada pile kartu mana kalian paling terresonansi. Ya, sebelum dimulai, aku mau ngingetin lagi nih kalau video ini tuh dibuat hanya untuk tujuan inspirasi dan hiburan semata, oke? Juga bersifat general, jadi tidak merefer pada salah satu orang spesifik siapapun di antara kalian, oke? Sekarang kita mulai aja ke pile yang pertama. Oke, pile yang pertama kita punya semuanya pentacle, semuanya elemennya earth, semuanya tentang segala sesuatu yang bersifat physical. Oke, ini it's really a good sign ya. Pile yang pertama ini pile yang luar biasa, bagus banget. Jadi kalau kalian penasaran apa yang dipikirkan atau apa sih pendapat orang tua dia tentang kalian, tentang kamu ya. Well, awalnya ketika mereka pertama mengenal kamu, mereka udah open ya. Orang tua dia itu udah open, orang tua dia udah kayak memahami dan menerima bahwa memang anaknya maunya sama kamu, anaknya memperkenalkan mereka dengan kamu. Mereka mencoba menerima kamu dengan segala kekurangan dan kelebihan kamu ya, of course, dengan hati yang terbuka gitu, karena memang mereka ini, orang tuanya dia ini tipe orang yang sangat moderat gitu. Jadi nggak terlalu musingin tradisi, nggak terlalu musingin adat, nggak terlalu musingin hal-hal yang embel-embel. Walaupun mungkin mereka nggak ngungkapin ya, mereka kayak B aja gitu, kayak yang santai-santai aja. Tapi memang impresi pertama kamu di depan mereka itu cukup bagus ya. Acceptance mereka cukup tinggi loh di sini, dan itu merupakan suatu hal yang perlu disyukuri. Karena ya kita tahu lah ya, kayak banyak banget kan yang udah umum-umum tuh kayak drama-drama gak cocok sama orang tua pasangan atau sama calon mertua dan lain-lain. Kayaknya itu hal yang jadi perbincangan umum, masalah umum yang banyak banget terjadi pada semua orang ya, terutama. Dan ini merupakan awal yang sangat bagus buat kamu gitu loh. Ini jadi mereka tuh udah kayak, oh ya oke, ini orangnya
Oke, plusnya gini, minusnya gini, it's okay lah, namanya orang gak ada yang sempurna, but that's okay, so far so good lah gitu. Jadi dari awal memang impresinya udah cukup tinggi ya, acceptance-nya, penerimaannya cukup tinggi gitu. Dan oke, bersyukur ya, jangan bertingkah kalau misalkan memang mereka itu udah memberikan lampu hijau, memberikan sinyal-sinyal yang sangat baik pada kamu ya. Mungkin ada baiknya untuk ya kita menjaga hubungan baik gitu loh dengan orang tua dia ya. Dan sekarang ini karena mungkin dia itu sudah menunjukkan keseriusan ya di level yang lebih tinggi, di tahap yang lebih tinggi gitu sama kamu. Jadi orang tuanya juga kayak oh ya udah gitu, oke, kalau memang maunya sama kamu gitu, kalau dia memang maunya sama kamu ya mereka akan satu tujuan gitu, akan satu pikiran, mereka akan support apa yang anaknya pilih, mereka akan support apa yang anaknya mau gitu. Jadi nggak mungkin, masukan akan selalu ada, namanya orang tua ke anak pasti akan ada saran yang membangun ya, tentu aja. Karena aku lihat di sini mereka itu keluarga yang sangat open minded gitu, mereka orangnya santai gitu, mereka orangnya selalu kayak ya udah kalau misalkan memang maunya sama kamu ya silahkan gitu. Jadi kayak orang tuanya dukung-dukung aja keputusan dari anaknya gitu. Jadi mereka tuh kayak udah satu suara loh. Saat ini, detik ini itu mereka udah kayak satu suara, oh ya udah gitu kalau misalkan memang begitu maunya. Oke gitu. Dan mereka semua udah kayak lebih terbuka, jauh lebih terbuka lagi untuk menerima kamu masuk ke dalam keluarga mereka gitu. Dan untuk kedepannya, nextnya ya ada apa nextnya? Ini adalah suatu hal yang sangat baik bahwa kamu itu memang akan diterima dengan tangan terbuka sama mereka. Ya, kamu bisa lihat gitu bahwa di sini itu ada gambar the queennya itu menggendong si pentaclesnya ini, dan di atasnya itu kayak ada banyak pohon anggur gitu, dan ada bunga-bunga, ada kelinci. Jadi maksudnya di sini tuh kayak kamu tuh akan dirangkul gitu, kamu tuh akan dipeluk gitu, kamu tuh akan dirangkul, dibawa masuk ke keluarga mereka dengan tangan terbuka gitu. Dan di sana mereka akan kayak ada komunikasi yang baik, akan ada banyak kebahagiaan di antara kalian gitu. Kayak ada banyak hal yang perlu disyukuri dan banyak hal yang memang perlu dijaga dan perlu maksudnya kayak bukan sekedar dijaga sih, jadi kayak ya memang dikembangkan lah gitu bahasa gampangnya ya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat baik loh, suatu hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang tentu saja ya. Kamu akan diterima dengan tangan terbuka, dengan penuh kasih sayang, dan kamu akan mendapatkan keluarga baru ya yang memang sayang sama kamu, memang menerima kamu apa adanya gitu. Dan menurut aku sih sarannya jangan menyia-nyiakan kesempatan ini ya, jangan menyia-nyiakan kebaikan yang sudah orang kasih ke kamu, jangan menyia-nyiakan sesuatu hal yang mungkin jika kamu alami saat ini rasanya biasa aja, karena memang sewajarnya manusia itu harus baik dengan satu sama lain gitu. Tapi ada di luaran sana orang-orang yang mengharapkan memiliki mertua atau calon mertua gitu, atau mungkin orang tua pasangan tuh yang welcome sama mereka, yang menerima mereka. Tapi sayangnya itu belum terjadi saat ini, ataupun beberapa waktu kebelakang ini belum gitu. Ada yang seperti itu, bahkan mungkin ada yang kedepannya ya akan terus ada sesuatu gitu kan ya. Jadi aku mau ucapin congratulations buat kamu semua yang udah memilih pile number 1. Ini adalah pile yang sangat bagus, luar biasa. Ya, aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia, selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sekarang kita bisa move ke pile yang kedua, oke. Oke, pile yang kedua. Untuk kalian yang memilih pile yang kedua, oke, brace your heart. Ya, brace yourself, siapin diri kalian untuk mendengarkan reading kali ini. Oke, tapi tenang aja, santai aja, bawa fun aja, karena kan memang seperti yang aku bilang di awal, ini tujuannya hanya untuk inspirasi dan hiburan semata ya. Oke, pile number 2. Pile number 2, mungkin deep down kamu merasa, tapi mungkin juga kamu nggak merasa karena orang tua dia tidak menunjukkan hal tersebut. Oke. Pada awalnya kalau dia laki-laki,
kalau dia laki-laki, biasanya di sini tuh ada orang yang merasa anaknya direbut, ada orang yang merasa anaknya diambil sama kamu gitu. Jadi bisa dibilang dia tuh jealous, dan dia melihat kamu sebagai seorang rival gitu, sebagai seorang lawan gitu, kayak saingan gitu ya. Karena mungkin hubungan mereka itu dekat gitu, karena mereka mungkin hubungan orang tua dan anaknya itu cukup dekat, dan kayak lebih ke kayak saudara, kakak adik atau apa gitu, kayak best friend mungkin ya. Tapi memang at some point, pada satu titik, orang tua dia, terutama yang aku lihat sih ibunya ya, di sini energinya tuh lebih ke arah yang energi feminim, itu merasa anaknya diambil. Dia merasa jealous, dia jealous karena waktu yang biasanya disediakan anaknya untuk dia itu kayak mulai terbagi, karena anaknya mulai fokus sama kamu, anaknya mulai perhatian sama kamu, anaknya mulai banyak komunikasi sama kamu juga gitu, jadi nggak full sama dia terus gitu ya. Jadi kayak sebenarnya bukan dia nggak suka sama kamu personal, enggak, dia lebih ke arah perasaan pribadi dia aja gitu. Jadi bukannya dia nggak suka sama kamu karena cari-cari kesalahan kamu, ngerasa bahwa kamu itu orang yang tidak baik, kamu adalah bukan orang yang sempurna dan lain-lain, nggak kayak gitu. Dia lebih ke personal feeling dia sih, jadi kayak ya jealous aja gitu, dia ngerasa kayak anaknya tuh dicuri gitu ya. Tapi saat ini memang dia sudah bisa lebih terbuka ya, orang tua dia itu udah bisa lebih terbuka, udah bisa lebih menerima kamu, udah bisa lebih memahami bahwa wajar lah kalau misalkan memang anaknya sekarang kayak sibuk gitu loh, kayak bukan sibuk sih, kayak lebih banyak menghabiskan waktunya sama kamu gitu loh. Karena memang ya mungkin karena kamu pasangannya dia, mungkin karena kamu adalah seorang yang ya spesial buat dia, dan dia mungkin ada rencana untuk menikah sama kamu suatu saat nanti, kita nggak pernah tahu ya, karena dia di sini bisa siapa aja kan, bisa jadi sahabat dan dia yang lainnya gitu. Memang udah mulai open, udah mulai ada perubahan di sini ya, jadi nggak terlalu opposing gitu, nggak terlalu kayak jealous. Sebenarnya ada masih, tapi udah lebih berkurang, udah kayak lebih bisa menerima keadaan gitu loh, lebih bisa berdamai dengan keadaan. Jadi orang tua dia yang sudah lebih bisa berdamai dengan keadaan, walaupun masih ada lah ya, mungkin kamu juga kerasa kayak ini kenapa sih gitu loh, ini kenapa sih namanya intuisi manusia mungkin kerasa gitu. Tapi di sini aku mau kasih tahu, jadi kedepannya kamu bisa lihat kan dari kondisi yang sebelumnya dan kondisi kamu dan kondisi yang sekarang itu gimana. Kedepannya alangkah baiknya mungkin kalau misalkan kalian sudah bersama, atau kalian sudah lebih serius lagi, atau ya kalian sudah menikah, kalian akan tinggal bersama, ada baiknya untuk tidak tinggal bareng sama mertua ya, untuk tidak tinggal bareng, untuk tidak terlalu dekat kehidupan kalian ya ke mertua, ke orang tua dia. Kenapa? Karena mau bagaimanapun rasa jealous itu akan tetap ada gitu. Apakah dengan kalian bersama rasa itu akan hilang dan lama-lama akan terbiasa? Mungkin berkurang iya, tapi akan hilang seutuhnya nampaknya belum ya. Jadi kalau kalian terlalu sering bersama, kalian terlalu sering bertemu, kalian terlalu sering berinteraksi ya, maka di sini akan ada banyak cekcok, adu mulut lah, nggak enakan, saling nggak enakan, kayak seolah-olah rebutan gitu kan, dan kayak ya mulai kayak mungkin ya sindiran dan lain-lain. Jadi saran aku sih memang untuk menjaga jarak. Jadi bukan berarti menjauh, tapi juga menghargai privasi kamu dan dia ya. Jadi memang adalah tipe-tipe orang tua yang lebih baik bukan dijauhi sih, jadi lebih baik tidak terlalu sering bersama dibandingkan terlalu sering bersama tapi ribut terus, tapi banyak masalah, tapi banyak cekcok mulut. Mendingan jauh tapi damai, tapi adem gitu ya.
Eh, tapi santai aja sih, kayak gini-gini bukan suatu hal yang mengerikan atau gimana, karena ya memang namanya orang beda pendapat, beda pikiran, pasti akan ada aja cekcoknya gitu. Yang penting kamu sama dianya itu solid ya. Jadi jangan mikirin orang nanti gimana, dari faktor eksternal gimana-gimana, karena akan banyak banget hal-hal, akan ada banyak banget variabel dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kamu sama dia ya. Nggak cuma orang tua aja, akan ada banyak banget. Mau sesusah apapun itu, mau senyebelin apapun itu, selama kalian berduanya tetap solid, itu nggak akan jadi masalah ya. Selama dianya mau bela sama kamu, selama dianya memang tahu batasan, tahu bagaimana cara melindungi kamu ya dari faktor eksternal, entah itu dari orang tuanya, entah dari teman-temannya, atau dari keluarganya yang lain, semuanya akan baik-baik aja. Dan juga kalau kamunya memang tahu bagaimana cara bersikap yang bijaksana, tentu aja itu akan memitigasi banyak percekcokan lah gitu, bisa dibilang ya. Jadi ini semua bukan suatu hal yang perlu ditakuti, tapi ini adalah merupakan suatu ancang-ancang ke depannya, supaya kamu bisa ngambil jalan yang terbaik dan bijaksana aja gitu. Oke, segitu dulu buat file yang kedua. Aku doakan yang terbaik buat kalian, tetap semangat terus, semoga kalian semua sehat terus, bahagia terus, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, sekarang kita move ke file yang ketiga. Oke, file yang ketiga ya. File yang ketiga, oke. Di sini aku lihat untuk awal mulanya tuh sebenarnya kayak orang tua dia tuh ngelihatnya tuh lebih ke arah hal-hal yang kurang baik gitu dari kamu. Jadi kayak mereka tuh kayak bukan nyari-nyari kesalahan sih, tapi kayak ngezoom gitu, kayak ngezoom hal-hal dari kamu yang kurang cocok di mereka gitu ya. Itu aja yang dilihat, itu terus gitu, kayaknya tuh nggak cocok ini, nggak cocok itu, nggak cocok ini, nggak cocok itu gitu. Kayaknya yang ini nggak klik, itu nggak klik gitu. Kayaknya segala dari kamu tuh seolah-olah tidak ada bagusnya, padahal ada. Dan mereka sebenarnya mengakui, tapi mereka nggak mau lihat ya. Orang tuanya dia nggak mau lihat gitu. Tapi mereka tahu nggak sih? Tahu banget bahwa kamu punya nilai plus ini, kamu punya nilai plus itu, kamu adalah seorang yang begini, kamu adalah seorang yang begitu. Dan mereka menyadari tidak semua dari kamu itu buruk gitu. Cuman memang awalnya tuh kayak mereka tuh pengennya tuh yang orang yang 100% cocok sama mereka gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita nggak bisa berharap gitu ya gitu loh. Kayak kita tuh mengharapkan segala sesuatu tuh selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita 100% gitu loh. Kita mengharapkan ada seseorang yang klik sama kita 100% kan sebenarnya nggak bisa. Tapi kan balik lagi, namanya orang tua ya, namanya harapan orang tua pasti selalu ingin yang terbaik dari untuk anaknya kan. Tapi bukan berarti kamu bukan yang terbaik, bukan berarti kamu tidak baik, enggak gitu. Ini aja hanya karena memang pendapat pribadi mereka aja yang kayak gitu loh. Jadi kayak awalnya mereka kayak kayaknya kalau kayak gini lebih baik, kalau kayak gitu kayaknya lebih baik deh. Kenapa sih harus sama orang ini, kenapa sih gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan dibilang persuading, bukan dibilang menghasut, tapi mereka itu lebih banyak kayak mempertanyakan gitu. Memang kesannya seperti orang yang setuju, dan kita bisa bilang seperti itu awalnya ya. Tapi ya namanya juga pendapat gitu kan. First impression terkadang kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi terkadang orang nerimanya beda lagi gitu kan, karena ya itu perbedaan sudut pandang ya. Tapi kabar baiknya sekarang itu mungkin dari kamunya juga udah mulai menunjukkan itikat baik untuk itikat baik dari kamu udah mulai menunjukkan banyak hal-hal yang menyenangkan hati orang tua dia gitu ya. Dan memang saat ini lebih balance sih ya, lebih kalau kayak awal-awal tuh kan kayak yang dilihatnya tuh kayak yang jelek-jeleknya aja gitu, kok kayaknya kayak nggak ada bagusnya gitu, padahal sebenarnya ada gitu kan. Tapi sekarang tuh lebih balance gitu, walaupun mungkin belum 100% ya, belum 100% kayak mereka welcome sama kamu, orang tua dia tuh welcome sama kamu, mungkin belum 100%, tapi ini udah jauh lebih baik gitu. Kita bisa bilang sekarang balance. Mereka udah mulai bisa melihat, dan mereka sudah mulai bisa mengakui kebaikan dari kamu, nilai plus dari kamu. Mereka mulai bisa mengakui bahwa kamu itu memiliki plus dan minus. Jadi mereka juga udah mulai bisa mengakui bahwa memang
kamu tidak bisa memenuhi keinginan mereka 100%, bahkan tidak ada orang yang bisa memenuhi keinginan mereka 100%. Nah, ini tuh juga kenapa bisa jadi ada perubahan kayak gini, karena memang usaha dari kamunya juga gitu, usaha itikat baik dari kamunya juga untuk menunjukkan bahwa memang kamu adalah orang yang serius gitu, bahwa kamu orang yang nggak segitu jeleknya juga gitu, like oke, kamu tuh ada bagusnya gitu, dan itu berhasil, it works, congratulations ya. Sama apa sih, kayak sekarang tuh mungkin dari aku sih mungkin bisa lebih digalakkan lagi gitu ya, itikat baik untuk niat baik dan segala sesuatu untuk pendekatan sama orang tua dia ya, untuk biar kalian tuh bisa lebih akrab lagi, dia itu bisa lebih mengenal kamu lagi, mungkin dia bisa melihat banyak keistimewaan dan sisi-sisi kamu yang luar biasa gitu ya, kamu bisa bikin mereka terpukau, kamu bisa mengambil hati mereka ya, supaya mereka bisa lebih welcome sama kamu ya, supaya kedepannya sama-sama enak, supaya kedepannya kalian tuh jadi nggak banyak adu mulut lah, bisa nggak banyak selisih pendapat kayak gitu-gitu, nggak banyak kayak hal-hal yang nggak enakan gitu ya kan. Dan ini potensinya besar loh ya, potensinya besar banget di masa depan nanti kalau misalkan memang apa yang kamu usahakan ini kamu tetap konsisten ya. Memang ada kalanya tuh kadang kita kayak capek gitu ya, aduh kayak kenapa sih, kayak seolah-olah biar pengen diaku banget, tapi ya gimana juga, namanya itu orang tua, bener nggak, orang tua dia itu memang restu orang tua itu perlu gitu kan ya. Sebenarnya bukan cari muka enggak, tapi lebih kayak menunjukkan niat baik kamu, lebih menunjukkan bahwa memang kamu itu nggak bercanda, bahwa kamu itu tidak seburuk yang mereka kira ya. Di balik semua hal yang tidak cocok mungkin di mata mereka, itu juga kamu punya nilai plus yang oke gitu. Karena memang mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah ya. Aku tidak bermaksud menyinggung Sarah di sini, tapi kan memang seperti kita tidak bisa memilih kita terlahir dari suku apa, dengan warna kulit yang seperti apa, dengan bentuk wajah yang seperti gimana. Kalau misalkan memang ada hal-hal seperti itu yang kurang cocok atau dirasa kayak tidak memenuhi kriteria, ya itu adalah sesuatu hal yang kita memang kita nggak bisa pilih, kita lahir dengan kondisi seperti apa, orang tua kita siapa, kita rasnya apa ya kan. Jadi di balik semua hal-hal yang mungkin dirasa tidak cocok gitu, kamu tuh bisa menunjukkan kualitas kamu, pribadi kamu sebagai seorang manusia yang baik gitu, sebagai seorang manusia yang berkualitas baik di luar segala ketidakcocokan atau keadaan kamu yang tidak sesuai dengan harapan orang tua dia gitu. Dan apakah chance itu ada ke depannya bahwa kamu akan di welcome dengan tangan terbuka? Iya, ada banget. Yes, ini bukan sesuatu hal yang mutlak ya, bukan sesuatu hal yang tidak bisa dirubah. Ini semua masih sangat bisa dirubah. Bahkan detik ini pun sebenarnya udah menunjukkan perubahan, udah mulai menunjukkan adanya titik terang gitu, udah mulai ada kayak ujung jalannya gitu kan, udah nggak terlalu suram kayak dulu lagi, kayak awal-awal lagi gitu. Cuman walaupun misalkan memang ya mungkin kamu adalah sedikit, kalau inget-inget tuh kayak agak sakit hati, kalau inget tuh kamu kayak agak kecewa, kayak sedih gitu, itu wajar kok, namanya juga kita manusia ya kan. Tapi it's okay, kita pandang ke depan aja, jadikan yang dilalui itu sebagai pelajaran. Ya aku tahu lebih gampang ngomong daripada ngejalanin ya, I know. Namanya perasaan kan gimana lagi ya, kan kita juga nggak amnes gitu loh, yang kayak tiba-tiba lupa gitu sama dulu-dulu apa yang udah kejadian, kan nggak mungkin juga gitu. Tapi it's okay, ikhlasin, jadilah pribadi, belajarlah untuk kayak lebih rendah hati dan legowo lagi gitu, lebih lapang dada untuk menerima apa yang sudah terjadi, dan kita fokus pada saat ini dan kedepannya gitu. Yang penting dia juga bela sama kamu, dianya juga fokus sama kamu, dan dianya juga tahu bagaimana menyikapi orang tuanya, sikap orang tuanya terhadap kamu gitu. Dia bisa menyikapi bisa mengimbangi kalian gitu loh. Jadi ada penengah dan dia tidak meninggalkan kamu sendirian gitu. Karena di sini chance-nya gede banget bahwa kalian tuh akan berakhir dengan baik, kalian akan berakhir sesuai dengan apa yang kalian semua harapkan, bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Itu bisa diusahakan ya, segala sesuatunya balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Oke, seberapa jauh kita mau berusaha melakukan yang terbaik, seberapa jauh kita masih mau terus mencoba untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu. Oke, segitu dulu dari aku buat file yang ketiga. Semangat terus, jangan patah arang, jangan patah semangat ya.
Aku juga mendoakan semoga kalian semua sehat dan selalu bahagia, juga selalu berada dalam lindungan Tuhan. Oke, thank you semuanya buat buat yang pilih file number 3, buat yang udah dengerin video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dadah.